Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Septian Hadinata dengan nomor induk mahasiswa 1914 190053 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang telah saya tulis dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022 dengan dosen pembimbing Ibu Laili Suryati SE MAK. Latar belakang fenomena kurangnya tata kelola perusahaan yang baik dan mendasar pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang kedua, masih dapat dilihat di mana Dewan Komisaris yang sebagai pengawas yang tak memiliki afiliasi kepada perusahaan, tetapi ialah pribadi yang tak memiliki integritas dan melakukan kecurangan. Yang ketiga, apakah semakin banyaknya Dewan Komisaris independen di suatu perusahaan dapat menurunkan tingkat praktik manajemen laba di perusahaan Indonesia? Keempat, masih terjadinya kecurangan pada laporan keuangan perusahaan demi keuntungan pribadi. Yang kelima, apakah semakin besarnya perusahaan mempengaruhi semakin banyaknya kecurangan dan pelaku kecurangan? Yang keenam, lemahnya kesadaran prinsip konservatisme akuntansi pada karyawan dan manajer di perusahaan di Indonesia menurunkan kualitas integritas pelaporan keuangan. Maka, dari fenomena yang telah disebutkan tadi, rumusan masalah yang telah ditetapkan adalah apakah penerapan good corporate governance yang baik berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022. Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022. Yang ketiga, apakah penerapan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2022. Yang keempat, apakah konservatisme akuntansi, firm size atau ukuran perusahaan, good corporate governance secara bersamaan mempengaruhi manajemen laba. Dari rumusan masalah dan fenomena yang terjadi tadi, teori yang saya gunakan pada penelitian ini adalah yang pertama signaling teori atau teori sinyal dan teori agensi atau teori agensi. Berdasarkan judul dan permasalahan pada penelitian ini, maka kerangka pemikiran telah saya buat sebagai berikut, di mana good corporate governance sebagai X1, konservatisme akuntansi sebagai X2, dan ukuran perusahaan sebagai X3. Di mana masing-masing variabel tersebut memiliki hipotesis 1, 2, dan 3 yang menuju pada manajemen laba atau variabel Y. Dan tiap masing-masing variabel X1, X2, dan X3 ini, mereka dikotakin lagi dan memiliki anak panah terhadap manajemen laba Y, tapi sebagai bersamaan secara simultan berpengaruh kepada manajemen laba atau variabel Y. Kemudian ada pengembangan hipotesis. Penelitian ini menggunakan two-tailed test. Dari latar belakang rumusan masalah, teori, dan kerangka pemikiran yang digunakan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaruh good corporate governance terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Yang kedua, adanya pengaruh konservatisme akuntansi terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Yang ketiga, adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Yang keempat, adanya pengaruh signifikan dari interaksi antara good corporate governance, konservatisme akuntansi, dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Lalu ada metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif. Variabel independennya merupakan Dewan Komisaris Independen sebagai proksi untuk GCG. Lalu ada konservatisme akuntansi dan ukuran perusahaan. Sampel pada penelitian ini adalah 10 perusahaan selama 3 periode atau 3 tahun dari tahun 2020 sampai 2022. Total sampel penelitian ini jadi 30. Populasinya merupakan perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2020 sampai 2022.
Lalu variabel independennya adalah manajemen laba, dan pengolahan data di penelitian ini menggunakan Ifuse 12. Selanjutnya rancangan analisis. Model-model yang digunakan pada analisis regresi data panel berikut adalah Common Effect Model atau SEM, Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM. Pengujian yang dilakukan pada analisis regresi data panel adalah uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Berikut hasil analisis regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow. Hasil uji Chow diperoleh nilai probabilitas chi-square 0,0001 lebih kecil dari alfa atau 0,05. Maka HA0 ditolak dan HA diterima, maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model atau FEM. Yang kedua ada uji Hausman, diperoleh nilai cross section random 0,0053 lebih kecil dari 0,05 atau alfa, maka HA0 ditolak dan HA diterima, maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model atau FEM. Yang ketiga, ada hasil uji Lagrange multiplier. Diperoleh nilai Bruch-Pagan yang both 0,3770 lebih besar dari alfa atau 0,05. Maka model yang terpilih adalah Common Effect Model atau SEM. Berikut hasilnya. Untuk uji Chow, HO diterima apabila cross section F lebih besar dari 0,05 atau alfa. Dan untuk HA diterima apabila probability cross section F lebih kecil dari 0,05 atau alfa. Nilai yang kita peroleh adalah 0,0001 lebih kecil dari 0,05 atau alfa, maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model. Lalu yang kedua ada uji Hausman. HO diterima apabila probability cross section random lebih besar dari 0,05 dan HA diterima apabila probability cross section random lebih kecil dari 0,05 atau alfa, tetapi nilai yang kita peroleh merupakan 0,0053 yang lebih kecil dari 0,05 atau alfa, maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model. Yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. HO diterima apabila Bruch-Pagan for both lebih besar dari 0,05 dan HA-nya diterima kalau probability Bruch-Pagan lebih kecil dari 0,05. Maka model yang terpilih adalah Common Effect karena nilai yang kita peroleh adalah 0,3770 lebih besar dari 0,05 atau alfa. Hasil uji model regresi ini untuk memperkuat kesimpulan pengujian berpasangan berdasarkan estimasi model yang dipilih merupakan Fixed Effect Model. Selanjutnya ada uji T atau uji parsial. Yang pertama, komisaris independen memiliki hasil koefisien regresi sebesar minus 0,280531 dengan T hitung 0,838255 dengan probabilitas 0,4135 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, akuntansi konservatif memiliki hasil koefisien regresi sebesar minus 0,474752 dengan T hitung 3,291473 dan probabilitas 0,0043 lebih kecil dari 0,05. 3. Ukuran perusahaan memiliki hasil koefisien regresi sebesar minus 0,191441 dengan T hitung 2,904932 dan probabilitas 0,099 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya uji F atau simultan. F hitung bernilai 14,19422 dengan probabilitas 0,000024 lebih kecil dari 0,05. Kenapa T hitung pada penelitian ini tidak disebutkan nilai negatifnya? Nilai T hitung menggunakan nilai absolut, dikarenakan itu nilai minus tidak dibaca dan diberi tanda kurung. Kenapa? Kurung ini hanya sebagai petanda biar tidak menyulitkan saja, tapi utamanya karena penelitian two-tailed test itu T hitungnya dibaca menggunakan nilai absolut. Berikutnya kesimpulan. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian Yusrawati, Sekar Indah Pangesti, Yolanda Pratami, dan Nina Nursida pada tahun 2023. Yang kedua, hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa variabel konservatisme akuntansi berpengaruh secara positif signifikan
terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian Gus Miarni dan Novita Devi Alisa pada tahun 2022. Selanjutnya, hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian Maulidah dan Santoso pada tahun 2020. Lalu, yang keempat, hasil uji ini secara bersama-sama atau simultan menunjukkan komisaris independen, konservatisme akuntansi, dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki dampak positif terhadap manajemen laba. Jadi kesimpulannya dengan tabel begini. Komisaris independen atau sel 02 pada tabel regresi data atau X1 itu tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, konservatisme akuntansi dan juga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu, apabila X1, X2, dan X3 ini secara bersamaan atau simultan, mereka berpengaruh secara positif bersama-sama terhadap manajemen laba. Kemudian, saran dari saya untuk perusahaan ada baiknya untuk menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang tinggi dengan mendorong untuk berhati-hati dalam mengakui laba dan memberikan penekanan potensi kerugian daripada keuntungan. Yang kedua, untuk investor hendaknya untuk teliti laporan keuangan dengan cermat, perhatikan tren dan perubahan signifikan dalam laba bersih, pos-pos aset dan liability. Ikut serta dalam rapat pemegang saham untuk mendapatkan informasi langsung dari manajemen perusahaan. Lalu untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel seperti revenue recognition dan expense recognition karena variabel tersebut dapat dimanipulasi untuk mempengaruhi laba bersih. Lalu tambahkan jumlah tahun penelitian supaya dapat mencegah kesulitan dalam pencarian data yang optimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.